Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang dengan penuh rasa syukur dan kita boleh kembali datang beribadah di tempat yang kudus. Sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, bela diri yang kurang sukacita kita, dan kita boleh tetap datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Mari saya undang kita boleh berdiri bersama-sama, kita mengambil saat itu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat dapat berdiri. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, dan kita saat ini katakan saat indah berhadapan dengan Tuhan. Mari buka hati kita, datang kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, kita tanggalkan setiap beban kita.
Tuhan, biarlah nama-Mu yang kudus yang kami tinggikan, biarlah hanya nama-Mu yang kami perlukan, dan kami siap untuk memuji muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini dari awal pertanyaan Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Shalom kembali Bapak Ibu Jemaat. Pada saat ini kita akan bersama-sama membacakan ayat emas kita dalam ibadah pagi hari ini. Kita buka di dalam Mazmur nomor yang ke-23 ayat yang pertama dan kedua. Jika sudah mendapatkan Mazmur nomor 23 ayat pertama dan kedua, kita akan baca bersama-sama. 3 ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sekalipun kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita lainnya di gereja, tapi sukacita itu biar kita terus mengalir dalam hati kita. Amin. Mari saat ini kita mau merasakan sukacita itu. Kita katakan Yesus, hanya nama Yesus yang memikat hatiku. Dan tambah hari kita mau tambah cinta Yesus. Mari dengan sukacita kita bertepuk tangan sama-sama. Katakan Yesus. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, duduk di dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bagi mulai antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan kembali datang kepada Tuhan, menaikkan segala doa-doa kita, permohonan kita, dan mari kita datang dengan penuh kerendahan hati kita. Dan kita tahu Tuhan adalah gembala kita, dan Tuhan tidak akan pernah melalui kita. Mari kita menyesuaikan diri, kita akan mengucapkan pujian dari PPK nomor 146. Jangan kau lalui. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami Tuhan, ketika kami lalai di dalam hidup kami, tidak mendengarkan Tuhan, seringkali Tuhan juga menegur kami melalui berbagai hal. Tuhan tolong pimpin hidup kami ke depan ini, supaya kami lebih peka mendengar panggilan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap
firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan kami, kami bersyukur untuk keluarga yang tetap ada di sekitar kami, dan bersyukur untuk teman-teman, untuk lingkungan sekitar kami. Kami doa untuk semua ini Tuhan, biarlah kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan akan memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi pandemi yang sampai saat ini masih belum usai, dan seringkali kami merasa khawatir ketika kami harus beraktivitas. Tuhan, boleh pimpin kami, pimpin bangsa dan negara kami, pimpin pemerintahan, baik dari presiden, wakil presiden sampai pada para wakil rakyat di dalam pemerintahan. Pemimpin mereka supaya mereka boleh dengan bijaksana menyelesaikan setiap permasalahan, baik itu permasalahan pandemi di negeri kami, permasalahan ekonomi, permasalahan keamanan, permasalahan sampai pada rakyat kecil. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan para wakil rakyat ini hikmat dan juga kebijaksanaan dalam mereka menentukan langkah untuk negara kami ke depan. Dan ketika mereka memutuskan setiap keputusan itu, mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan ini Tuhan, meskipun minoritas dan tidak banyak, tapi biar mereka boleh menjadi berkat, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang justru menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tapi mereka boleh menjadi sinar yang benar, dan juga mereka boleh memberikan pengaruh yang baik, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah bangsa negara kami, khususnya dalam pemerintahan negara kami ini. Dan juga pakai kami, wakil setiap anak-anak Tuhan yang ada di negara ini, supaya kami dimanapun berada, kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang. Apapun yang kami lakukan juga boleh mempengaruhi bangsa negara kami maupun lingkungan sekitar kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami tempat ini, pelayanan kami di tempat ini di Komisi Weekend. Kami tahu tidak mudah ketika situasi pandemi yang ada saat ini kami rasakan, khususnya di dalam pelayanan kami harus banyak berbuat hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kami lakukan. Tapi kami bersyukur sampai hari ini Tuhan memelihara kami, gereja kami, pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan, dan juga jemaat, pengurus majelis semua juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami di dalam gereja kami, di dalam lingkungan pelayanan kami boleh mempertanggungjawabkannya, dan juga kami boleh memperjuangkan setiap apa yang akan kami kerjakan ke depan dengan baik. Dan biarlah Tuhan akan ikut campur tangan di dalamnya. Berdoa khusus untuk jemaat-jemaat yang sedang sakit Tuhan. Tuhan kiranya Engkau yang akan memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka satu kekuatan, sehingga melalui sakit mereka tidak lupa juga untuk tetap mereka datang kepada Tuhan. Dan itu dalam ibadah, itu ibadah secara online, atau juga melalui doa-doa mereka setiap hari. Berkati untuk obat yang mereka minum setiap hari, supaya melalui obat ini juga mereka boleh kembali cepat pulih dan mereka boleh beraktivitas seperti setiap malam. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini juga mereka masih belum bisa beribadah secara normal. Kami tahu bagaimana kesusahan mereka karena situasi pandemi ini. Tapi berilah hati pada mereka supaya mereka di usia kecil mereka mengerti bahwa mereka di mana berada mereka boleh tetap bersukacita beribadah kepada Tuhan, serta mereka boleh melakukan firman Tuhan. Berikan mereka juga hati yang selalu gembira, hati yang selalu bersukacita, dan mereka juga boleh menjadi obat yang baik untuk mungkin orang tuanya, untuk kakaknya, ataupun mungkin siapapun yang ada sekitar mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap kebutuhan kami. Kami tahu Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab setiap doa kami, dan kami
Akhir doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saat ini kita akan membesarkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan akan menuntun kita, membaringkan kita di padang yang rumput hijau, dan kita akan menerima taburan firman Tuhan yang boleh kita lakukan dan kita resapi dalam hidup kita hari lepas hari. Mari bersama kita akan pujikan pujian Engkau Gembala yang baik. Mari siapkan hati kita, fokus kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan diri. Engkau Gembala yang baik. Engkau Gembala yang baik. Kau menuntun hidupku.
yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati, pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah online, walaupun ibadah di rumah masing-masing. Dan percaya bahwa hati kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Tuhan Gembalaku yang baik. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk membuka Mazmur 23 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Untuk sejauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita sesuai dengan tema yang ada di dalam Alkitab, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita sebagai manusia saat ini dalam situasi yang sangat berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Saat ini pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah di dalam hati kita karena keadaan dan situasi yang terjadi, yaitu pandemi COVID ini. Kalau kita melihat perkembangan berita baik di televisi ataupun di media-media sosial, melihat perkembangan kasusnya, pasti ada rasa khawatir di dalam diri kita. Ada rasa gelisah, cemas. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan seperti ini terkadang membuat kita merasa bahwa kita tidak aman, merasa tidak aman lagi, dan tidak nyaman juga. Karena perasaan kita sering dilanda oleh rasa khawatir itu. Kita keluar dari rumah kita masing-masing, pasti ada rasa khawatir. Walaupun kita sudah disiplin mengikuti protokol kesehatan, pasti kita ada rasa khawatir, masih ada rasa khawatir di dalam diri kita. Jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, dan lain sebagainya. Kalau kita bertemu orang banyak juga seperti itu, pasti ada rasa khawatir. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada
banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi dan banyak kesulitan-kesulitan lain yang dihadapi pada masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu dan Saudara, dalam situasi seperti ini, sebagai manusia biasa, pasti kita ada rasa khawatir dalam melakukan kegiatan, dalam menjalani akan hari-hari hidup kita. Tetapi pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari Mazmur 23 ini. Tuhan gembalaku yang baik. Dalam Mazmur 23 ini menjelaskan bahwa Tuhan gembalaku yang baik, gembala yang agung, gembala yang setia, gembala yang memimpin setiap langkah kehidupan kita dalam segala situasi kehidupan kita, dan gembala yang menyediakan apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Sebagai gembala, Ia akan memimpin domba-dombanya ke padang rumput. Dia akan mencari tempat yang aman, tempat yang nyaman, dan menyediakan kebutuhan daripada domba-dombanya. Seorang gembala akan selalu menyertai, memperhatikan domba-dombanya, dan sang gembala ini akan memberikan dorongan juga semangat kepada domba-dombanya yang mengalami kelelahan. Bapak Ibu dan Saudara, dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita melihat sang pemazmur menunjukkan relasi hubungannya dengan Tuhan sebagai gembala. Hubungan yang begitu dekat, relasi yang intim antara sang pemazmur itu Daud sendiri sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Pada saat dia dekat dengan sang gembala, ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa tenang dalam hidupnya karena sang gembala memelihara kehidupannya. Sang gembala juga memberikan dia kekuatan dalam menjalani kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat di latar belakang sang pemazmur itu Daud sendiri pernah menjadi seorang gembala. Kalau kita mengingat pada saat Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia sedang berada di padang menjaga kawanan domba. Di sini kita bisa melihat dari pengalaman ini bahwa Daud tahu betul tugas bagaimana peran daripada seorang gembala. Daud tahu betul bagaimana seorang gembala menjaga domba-dombanya, memberikan rasa aman kepada domba-dombanya. Domba adalah binatang yang sangat lemah. Domba adalah binatang yang bergantung kepada gembalanya, bergantung sepenuhnya kepada gembalanya. Dia sangat membutuhkan sang gembala. Itu sifat daripada domba. Kalau tidak ada gembala, maka domba ini akan tercerai-berai, akan terpisah-pisah kemana-mana, dan bisa saja domba ini akan tersesat. Jadi
Kalau ada domba yang tersesat memisahkan diri dari kawanan yang lain, maka sang gembala akan mencari dia. Jadi kalau tidak ada gembala yang mengembalakan domba ini, sang gembala sangat sulit. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembala kita. Pertanyaannya, apakah kalau Tuhan adalah gembala kita, maka kita terlepas dari masalah dalam hidup kita? Tentu tidak. Justru ketika kita ada dalam masalah, ada dalam situasi yang tidak aman, dalam kesulitan dan dalam bahaya dan lain sebagainya, kita tidak takut. Karena kenapa? Karena ada Tuhan kita sebagai gembala kita yang memberikan kita kekuatan, yang terus memimpin kita dan juga menyertai langkah kehidupan kita melewati masa-masa sulit kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia adalah gembala kita. Sehingga ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, mengalami kesulitan dalam hidup kita, kita akan tenang menjalaninya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kehidupan kita, membawa kita kepada kebenaran, membawa kita kepada jalan yang benar. Seorang gembala yang baik akan memimpin domba-dombanya ke jalan yang benar, supaya dombanya ini tidak tersesat. Dan gembala juga tadi saya sudah jelaskan bahwa akan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Begitupun dengan kita. Ketika kita dalam keadaan kesulitan dalam menjalani akan kehidupan kita, Tuhan kita sebagai gembala memberikan kita kekuatan dalam melewati akan masa-masa sulit kita. Domba tidak bisa jauh daripada gembalanya, karena dia bisa tersesat. Sehingga kalau dia tersesat, sang gembala akan mencari dia, membawa dia pulang dengan penuh kesabaran, dan juga dia akan memimpin domba-domba ini. Dia akan menjaga dan melindungi dia supaya aman. Dan jika ada domba yang tidak mau turun kepada perintah gembalanya, maka dengan cara sang gembala sendiri akan mendisiplinkan domba ini. Dengan cara Tuhan sendiri. Kalau kita tidak mengikuti akan perintah Tuhan, maka dengan cara Dia sendiri mendisiplinkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, terkadang kita seperti domba yang hilang, memisahkan diri dari kawanan dan memilih jalan kita sendiri yang menyebabkan kita bisa tersesat. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dengan kelembutan kasih-Nya, dengan kesabarannya membawa kita kembali, memberikan kita kekuatan dan juga memulihkan jiwa kita. Ketika kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan. Dia melindungi kita supaya kita aman dan nyaman. Sang pemazmur memberikan kita pengertian di sini, Bapak Ibu, bahwa kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Gembala yang menyerahkan
nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang agung, gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, yaitu kita semua. Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita supaya kita bisa selamat, supaya kita memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam melihat kembali di dalam bacaan kita ini, dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Tuhan gembala. Tuhan adalah gembalaku. Di sini kita bisa melihat menegaskan bahwa hubungan antara pemazmur dan juga Tuhan sebagai gembala ini hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu erat. Tuhan adalah gembala bagi sang pemazmur yaitu Daud, dan juga bagi kita semua. Tuhan adalah gembala kita. Ini menunjukkan suatu relasi yang sangat dekat, suatu hubungan yang sangat dekat antara domba dan juga sang gembala. Di kalimat selanjutnya dikatakan bahwa takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sang pemazmur merasakan bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka dia takkan kekurangan walaupun dia ada dalam kesulitan. Karena Tuhan adalah gembalanya, Tuhan pasti akan terus memimpin langkah kehidupannya. Di ayat selanjutnya dikatakan sang pemazmur menceritakan akan pengalaman pribadinya bahwa dia sendiri sudah merasakan bahwa Tuhan adalah gembalanya, sehingga dia menuangkan dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini. Dalam situasi sulit sekalipun, Tuhan adalah gembala yang baik bagi dia. Kalau kita melihat Mazmur 23 ini ditulis karena pengalaman pribadi dari sang pemazmur, yaitu Daud. Ketika ia ada dalam tekanan, ketika ia ada dalam masa-masa sulit pada saat itu, dan juga dia dalam bahaya. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena pada saat itu dia sedang bersembunyi. Kenapa dia bersembunyi? Karena pada saat itu Saul dan juga tentara-tentaranya sedang mengejar Daud, mencari Daud, dan rencana untuk membunuh dia. Sehingga Daud bukan dalam masa yang aman pada saat itu, tapi ada dalam masa yang sangat sulit. Dia bersembunyi di dalam gua, tetapi di luar gua itu tentara-tentara daripada Raja Saul ini sedang menunggu dia, mengepung dia, dan ingin membunuh Daud. Tetapi kita bisa melihat dalam masa-masa sulit, mungkin Daud merasa lelah, sampai putus asa, gelisah karena nyawanya sudah terancam, dia tidak aman. Tetapi justru dalam masa-masa itu Daud yakin bahwa Tuhan adalah gembalanya, gembala yang menjaga dan melindungi dia, gembala yang memberikan dia kekuatan pada masa-masa sulit itu, dan juga gembala yang memberikan dia rasa aman sehingga dia dapat melewati masa-masa itu. Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya,
Gembala yang tetap memelihara kehidupannya. Gembala yang tetap menjaga dan melindungi dia dalam menghadapi masa-masa sulit itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat Daud benar-benar menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Ia tidak membiarkan rasa takut, rasa khawatir, dan kegelisahan dalam dirinya itu menguasai dirinya. Karena dia yakin bahwa kekuatan dari Allah itu ada untuk dia. Tuhan menguatkan dia melewati akan masalah itu. Bapak, Ibu, dan saudara, begitupun dengan kita. Sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Mungkin sebagai manusia, ketika kita berada dalam keadaan sulit, nyawa kita terancam, dan kesulitan-kesulitan lain dalam kehidupan kita, kita merasa tidak aman, merasa khawatir. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan membiarkan rasa takut, rasa khawatir itu menguasai hati kita, karena kita yakin percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Ada kekuatan, ada dorongan, ada perlindungan daripada Tuhan bagi kita. Asalkan kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan yang mengambil alih akan kehidupan kita. Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bukan hanya setengah, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita belajar pada Mazmur 23 ini, dan mengatakan bahwa Tuhan gembalaku yang baik. Kita yakin dan percaya juga bahwa Tuhan gembala kita yang baik, gembala yang memimpin kita, gembala yang membimbing kita dan memelihara kehidupan kita, memberikan kita kekuatan ketika kita berada dalam masa-masa yang tidak nyaman, yang tidak aman. Dalam segala situasi kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita, Dia menjaga kita, bukan hanya dalam masa-masa kita aman, tetapi dalam masa-masa yang sulit sekalipun Dia tetap Allah kita, Allah yang selalu menjaga dan memelihara akan kehidupan kita. Kita bisa melihat di dalam Mazmur ini, Dia gembala yang baik, yang memimpin dombanya kepada rumput yang hijau. Ini merupakan bukti daripada pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata, yang boleh dirasakan oleh sang pemazmur dan juga dirasakan oleh kita semua. Dia selalu membimbing kita. Dia selalu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dalam masa-masa yang tidak aman sekalipun kita menjadi tenang dalam menjalaninya, karena ada Tuhan beserta dengan kita. Sampai akhir hidup kita, pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata, bukan hanya masa sekarang, bukan hanya masa yang kemarin, tetapi sampai masa yang akan datang. Masa depan kita juga ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap memimpin hidup kita. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menyerahkan totalitas kehidupan kita, bahwa Dia adalah gembala kita. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan.
Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan pemazmur sudah mengalami sendiri betapa indahnya dia merasakan, menikmati bahwa Tuhan adalah gembala. Ketika kita juga percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala kita, kita mau bersandar hanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa bersandar kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa menganggap bahwa kita bisa sendiri. Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pimpinan Tuhan, dan juga tanpa penjagaan dan perlindungan daripada Tuhan. Karena kalau Tuhan memimpin kehidupan kita, kita akan berjalan di jalan yang benar. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Mari kita terus mengandalkan Dia yang adalah gembala kita. Mari kita hidup dalam pimpinan Tuhan sebagai gembala kita. Karena jaminan hidup kita hanya ada dalam tangan Tuhan sebagai gembala kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita, boleh membuat kita mengerti bahwa Tuhan gembala kita. Ketika kita sudah merasakan akan pemeliharaan Tuhan, akan bahwa Tuhan adalah gembala kita, kita pasti akan mengalami sukacita di dalam kehidupan kita. Sukacita karena langkah kita, hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dia memimpin kita kepada kebenaran, sehingga kita semakin mengenal Dia sebagai gembala kita. Amin. Untuk sejauh perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan dan gembala kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memelihara akan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari saat ini Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita persiapkan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita dan sebagai rasa syukur kita. Persembahan untuk sementara boleh dikumpulkan di rumah masing-masing, dan ketika nanti ibadah tatap muka di gereja dimulai, nanti boleh diserahkan kepada pengurus gereja. Mari bersama-sama saat ini kita akan memberikan persembahan sambil kita ikuti dengan satu pujian yang mengatakan Yesus seperti gembala dari BPK nomor 40. Yesus seperti gembala kita. Nanti kita akan mendengarkan. Mari katakan Yesus seperti gembala kami bagai umatnya, pimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami
dalam surga, kami bersyukur melalui persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah ini menjadi ucapan syukur kami kepada Allah. Sekalipun kami masih belum bisa memberikan yang paling baik ya Tuhan, biarkan kami untuk setiap hari, setiap waktu boleh mau memberikan hati kami, hidup kami untuk persembahan untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan ini, biarlah boleh dipakai, dikelola untuk membantu akan pelayanan kepada kuasa-Mu di gereja kami GPG Sembilan. Berkati pengurus yang akan mengelolanya, berkaitan tangan ini supaya boleh mengelola dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan pelayanan kami di gereja. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai dan pada saat ini kita akan menutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama untuk kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kami mengimbau untuk Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga diri kita masing-masing untuk terhindar dari setiap masalah virus maupun pandemi ini. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita dan kita akan menyanyi pujian doa solo kita doakan oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan mulai dari awal hingga selesai akan ibadah kami. Biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan kami Yesus Kristus dan juga kasih daripada Allah Bapa serta kekuatan dan penyertaan daripada